Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dan Dite Yahya. Jadi pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Jadi tak lupa juga salawat beriringkan salam semoga terhaturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, insya Allah percikan rahmat yang sampai kepada beliau akan sampai kepada kita yang masih komitmen dan konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan pada masa kolonial. Kita ketahui bersama, pada abad ke-16 bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan menghitung. Di samping hal tersebut, mereka juga mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah Portugis berhenti dengan sekolah dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan. Nah, tentunya apa perbedaan pendidikan di masa penjajahan Belanda dan Jepang? Nah, di Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan dalam setiap tahunnya ada beberapa penduduk Ambon dikirim Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota kepresidenan. Karena pada masa diperlakukannya tanam paksa tahun itu, Van dan Bots membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama sekolah rakyat. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu yang pertama sekolah ELS atau sekolah dasar bagi orang Eropa, kemudian sekolah dasar bagi pribumi, yang ketiga sekolah dasar menengah, yang keempat sekolah dasar atas, dan yang kelima sekolah dasar sekolah universitas. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuan saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia.
Nah, tujuan saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Ada beberapa perguruan tinggi yang didirikan, yaitu yang pertama Sekolah Kedokteran di Batavia, yang kedua Sekolah Kedokteran di Surabaya, yang ketiga Sekolah Hukum di Batavia, dan yang keempat Sekolah Teknik di Bandung. Nah, setelah Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Sumbang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil oleh Jepang. Badannya Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan. Jepang menyediakan sekolah rakyat sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan sebagai guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bangsa utama yang didirikan adalah bahasa yang pertama digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa penduduk Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga menamakan ideologi mental kebangsaan dan memberlakukan tradisi seperti menyanyi lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Nah, mungkin hanya sampai di situ video kali ini yang bisa saya jelaskan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf jika dalam video kali ini banyak kekurangan. Untuk itu saya memohon maafkan segalanya. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.